Eh, tes. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Muhammad Walidan dengan NIM 125170038 dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2025. Dan di sini gua nggak sendirian dan ditemani oleh rekan kita yang namanya, perkenalkan teman-teman, nama gue Afzal Fatin Altafa dengan NIM 125170022 dari Prodi Teknik Mesin. Sebelum kita mulai tutorial fisika 2, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar UAS besok kita bisa lancar dan 100 pastinya. Doa dimulai. Udah selesai. Dulu ya. Oke teman-teman, dimulai dari nomor 1. Jadi soalnya itu sebuah bak penampungan air terbuka memiliki tinggi permukaan air 2 meter dari tanah. Pada sisi bak terdapat lubang kecil yang berada 50 cm di atas permukaan tanah. Kemudian massa jenis air adalah 1000 kg per meter persegi, per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi yang A, teman-teman. Kedengeran. Oke. Lanjut ngomong. Oke. Sini tinggi lubangnya itu kan 0,5 meter dari lubang ini ke permukaan tanahnya. Habis itu kita hitung juga tinggi permukaan airnya ini ke permukaan tanahnya.
Ini ngapusnya gimana dah? Apa ya? Ini aja lah dulu. Tapi kita juga nggak bisa. Bisa cek. Bisa. Oke. Gila. Belum dari itu. Ini kita ulang dari awal ya. Karena tadi ada salah. Bang. .5 meter. Habis itu tinggi permukaan air ke tanah itu 2 meter. Habis itu kita hitung juga dari sini, dari lubangnya ke atasnya, karena kita mau ngitung si kecepatan airnya keluar dari lubang. Sini tinggi per air ke lubang. Berarti kita kurangin dari tinggi permukaan air ke tanahnya itu 2 meter, dikurang tinggi lubangnya ke permukaan tanah itu 0,5. Jadi hasilnya 1,5 meter. Habis itu ada di sini kecepatan gravitasinya diketahui 10 meter per second kuadrat. Habis itu, nah ininya sejenis seperti gini, 1000 meter per second kuadrat. Udah lengkap. Lanjut aja ke berarti kecepatan air saat keluar dari lubang. Mana ya? Jadi tinggi yang dihitung itu 1,5. Dari sini ada yang mau bertanya nggak? Kenapa 1,5? Karena ini kan dia batas di sini ya. Nah, jadi kalau udah misal air yang di atas ini surut nih, di sini udah nggak akan keluar lagi airnya. Jadi makanya kita ngitung yang di atas ini, gitu. Jadi kan kalau misalnya airnya udah surut nih sampai permukaan airnya itu udah ketinggian 0,5, itu airnya udah nggak akan keluar lagi, gitu. Makanya kita pakai yang 1,5. Gimana? Masih bingung nggak? Kok bukan 0,5, Jal? Kenapa? Kok bukan yang 0,5? Cuman Kalau kita ngitung yang 0,5, itu tuh dia nggak bisa, karena gini. gimana, Zal? Putus-putus. Nih sebentar. Ini kan air. Ini lubang. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Dengar. Dibatasi di sini. Jadi kalau misalnya air yang di atas, dia air
ini surut sampai ketinggian A nih misalkan, airnya tuh udah nggak keluar lagi. Makanya udah nggak ada kecepatan yang keluar karena emang airnya udah nggak akan keluar lagi kalau udah sampai batas ini. Ini misalnya sini, berarti kalau bang sini, berarti nggak mungkin air yang naik ke atas dong. Gitu. Makanya kita pengen 1,5. Gimana? Mau tanya, yang diketahui itu tinggi per itu kali atau apa? Tinggi per air kali. Permukaan. Ini permukaan tanah. Dan tinggi lubangnya ini ke permukaan tanah. Atau enggak tinggi permukaan air ini ke permukaan tanahnya gitu. Oh ya, ngerti. Oke, lanjut ya. Di sini itu terus lagi berarti 10 meter per second. Ini tuh kayak gerak jatuh bebas. Jadi rumusnya itu kan ada 3. Kita pakai salah satunya. Salah satunya ini rumusnya ini V kuadrat V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, V kuadrat ini kan mau kita cari ya kecepatan keluarnya ini dari lubang ini. Jadi V kuadrat tetap. Nah, V0 kan berarti V0 itu kan kecepatan awal ya. Di sini nggak ada tertera, di soal itu nggak ada tertera kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya 0 ditambah 2 A ini percepatan. S ini kalau dalam kinematika jarak, tapi kalau kita hitung sini berarti tinggi aja atau H-nya. Jadi kita ubah aja G percepatan, jadi percepatan gravitasi sama H ketinggiannya. Di situ kita tambah lagi V kuadrat sama dengan 2G H. Itu jadi kayak gini. Karena di sini kuadrat, buat ngilangin si kuadratnya kita harus akarin di kedua ruas. Oke. Nah, gini. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Lanjut ya. Habis itu udah kita langsung substitusiin aja. G-nya kan makainya 10 meter per second. Habis itu tingginya pakai yang tadi nih 1,5 ini. Jadi V-nya itu akar dari 30. Akar 30. Hasilnya itu berarti V-nya 5,47. Habis ini rumahnya nggak? Terus lagi deh. Udah. Habis ini ada yang mau nanya nggak? Lanjut. Lanjut ya. Sebentar teman-teman. Bentar. Udah.
Sorry teman-teman. Oke, lanjut. Di sini pertanyaan tadi, waktu yang diperlukan air, waktu yang diperlukan air untuk mencapai untuk mencapai tanah untuk atau dasar. Nah, tadi kan rumusnya itu berhubungan dan kinematika. Nah, di sini sama aja. Kita pakai rumus dari kinematika itu S jarak sama dengan V0 kecepatan awal kali T tambah setengah A T kuadrat. Ini di sini T-nya itu waktu. Sini percepatan. Nah, dari rumus ini kita rombak tadi, berarti si H-nya ini tinggi, berarti V0 ini kan berarti nggak ada ya, nggak ada kecepatan awal, berarti kita isi aja 0 kali T tambah setengah. Nah, percepatannya ini kita ganti ke percepatan gravitasi yang tadi 2 meter per second kuadrat. G T kuadrat berarti. Situ rapi lagi. Sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya berarti. Nah, di sini juga H-nya itu kita pakai bukan yang 1,5, kita pakai yang 0,5. Kenapa 0,5? Karena yang kita hitung itu waktunya dari sini dia ke sini gimana ya? Ini alir keluar nih, keluar sini. Nah, jaraknya itu berarti yang kita hitung cuma sini doang. Jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Langsung substitusin aja. Berarti 0,5 setengah kali 10 T kuadrat. Ini kan bisa kita coret ya. Jadi 5 0,5 sama dengan 5 T kuadrat. Nah, 5 kan bisa kita pindahin sini. 0,5 per 5 T kuadrat. 0,5. Ini berarti 0,1 dengan T kuadrat. Itu buat kita tahu T-nya, ukuran kuadratnya. Kita akarin, dikudah ruas, berarti akar 0,1 sama dengan, berarti kalau diakarin kan kuadratnya hilang. Ini. Jadi hasil untuk T-nya itu 0,316 second. Di sini ada yang mau nanya lagi nggak? Apa masih bingung kenapa pakai yang 0,5 meter apa gimana? Enggak. Oke, berarti lanjut ya. Ini namanya gimana, Dan?
Gini aja deh. Ini. Jut yang C. Duh. J ini jarak horizontal pancaran air. Kita boleh minta mau Oh, SS dulu nggak? kenapa? Mau SS yang kedua. Ini. Dah, thank you. Nah, Gal, sorry Gal, yang ini sih, yang A, mau aja sebentar. ini nih. Dah, makasih ya. Udah. Ya. Jarak horizontal air. Nah, berarti kan di sini yang dilihat jarak horizontalnya. Bentar. Gambar lagi deh. Air. Di situ ini. Nah, yang dilihat kan jarak horizontal pancaran air, berarti di sininya. Jarak dia dari sini, sininya. Ini X lah. Jadi itu berarti jarak dari dia keluar ke toren ini sampai ke dasar tanah. Ini gampang, berarti tinggal kita hitung S sama dengan P kali T. Jadi ini tadi V-nya itu 5,47 dikali sama 0,316. Jadi hasilnya itu 1,73 meter. Udah gini doang. Karena kita cuma ngitung jarak dari sini sampai sini. Karena tadi T sama V-nya udah diketahuin di A sama B, jadi kita tinggal kaliin aja. Gimana, ada yang mau nanya nggak? Pak, ada yang mau foto? Tambah aja deh. Itu 5 kali 47 atau 5,47 kali? 5,47. Ini 5, gini aja deh berarti. Nah, 5,47 kali 0,316. Oke, thank you. Nah. Oke, berarti lanjut di soal nomor 2. Sebuah mesin Carnot bekerja antara reservoir panas bersuhu 600 derajat Celcius dan reservoir dingin bersuhu 150 derajat Celcius. Dalam satu siklus, mesin menyerap kalor sebesar 5.000 joule. Hitunglah. Jadi sini diketahui dulu ya. Reservoir panas berarti TC sama dengan 600 derajat Celcius. TH ini TC 150 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah dalam Kelvin. 873 Kelvin ini empat ratus dua puluh tiga Kelvin.
lah sampai sini. Berarti ini doang kita foto sama W. Bukan W deh. Kalau 5.000 joule. Berarti tulis A F C. Nah, rumus dari efisiensi mesin Carnot ini ini 1 min TC per TH. Ini doang. Habis itu langsung kita masukin aja. 1 min TC-nya di 423 per 873. Berarti 0,515. Dan ini kan dalam desimal, berarti kalau efisiensi berarti harus kita kali 100%. Jadi hasilnya 51,5%. Nah, ini aja. Ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Lanjut. Besar usaha berarti di sini kan yang ditanya W ya. Nah, dari rumus efisiensi mesin Carnot ini ada kayak gini. W per QH. Nah, jadi masukin aja lagi. Oh, kita ubah dulu aja. Efisiensi kali QH sama dengan W. Pesanannya tadi kan udah dapet ya. 51,5% dikali QH berarti 5.000 sama dengan W. Nah, di sini tambahin aja ini kan berarti 51,5 per 100 dikali 5.000 dengan W. Ini kita break dulu ya, soalnya azan. Nanti kalau udah selesai kita lanjut lagi. Oke.
Oke teman-teman, karena azan udah selesai, kita lanjut lagi di sini. Di sini ada yang mau nanya, belum hasilnya ya? Sorry. B sama dengan ini kan 0 coret 2 1,5. Di sini didapat W-nya itu sama dengan 2575. Nah, kalau usaha jual kan ya, usaha jual kan. Jual. Sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Jal, maaf Jal. Boleh ulang ke yang B gak? Sedikit aja bentar mau lihat. Kenapa? Udah cuman mau lihat yang B. Makasih ya. Oh ya. Jadi di sini yang ditanyakan QC. Kalau yang terbuang ke reservoir dingin. Jadi rumusnya itu B sama dengan QH per min QC. W sama QH-nya kan udah diketahuin. Jadi tinggal lo aja QC sama dengan QH min W. Jadi QC sama dengan QH-nya itu 5.000 dikurang W-nya 2575. Jadi hasilnya itu 2425. Nah. Oke, lanjut ya. Sebentar Jal. Oh iya. Mau nanya apa gimana? Enggak nyatet. Lanjut. Oke, lanjut ya. Soalnya itu TC. Jika TC dinaikkan menjadi 700 derajat Celcius. Ini berarti sama kayak nomor 1, cuman nomor 1 600, nomor 7 nomor yang D ini 700. Berarti sini TC sama dengan 700 derajat Celcius. Kalau di dalam Kelvin 900 dan 73 berarti 973 Kelvin. TH-nya ini TH. Sorry. Ini TH. Sorry ya. Ini TC. TC-nya tetap di 150 derajat Celcius. 150 Celcius kalau dalam Kelvin berarti 423 Kelvin. Sama kayak tadi rumus efisiensi
berarti 1 min TC per TH. TC-nya ini tetap 423, TH-nya 923. Hasilnya sebentar. Hasilnya itu 0,565. Jadi kalau di dalam persen itu 56,5%. Nah, nomor 2 selesai. Ada yang mau nanya nggak? Atau foto gitu? Oke, lanjut berarti ya. Nomor 3. Di sini soalnya itu ada 2 muatan titik ditempatkan pada suatu bidang X, Y. Muatan Q1 itu sebesar 8 mikrocoulomb berada di titik A dan muatan Q2 sebesar min 5 mikrocoulomb berada di titik B dengan jarak antara kedua titik tersebut sebesar 40 cm. Titik C terletak 30 cm di atas titik B sehingga membentuk segitiga siku-siku ABC. Sebuah muatan uji Q0 itu 1 mikrocoulomb ditempatkan di titik C. Jadi kita di sini suruh nentuin pertama itu besar gaya coulomb antara muatan Q1 dan Q2. Yang B ini besar medan listrik total di titik C akibat kedua muatan di C ini akibat A sama B. Habis itu yang C potensial listrik di titik C. Jadi kita ngitung potensial listrik total di titik C. Jadi diketahui dulu di sini. Q1 8 mikrocoulomb berarti 10 min 6 C. Itu Q2 min 5 plus 10 min 6 C. Itu Q0 10 Q1 ini ada di titik A, Q2 ada di titik B, Q0 ini ada di titik C. Habis itu diketahui di sini itu berada di titik A muatan, berada di titik B. Jarak antara kedua titik tersebut 40 cm. Berarti jarak antara titik A sama B ini 40 cm. Berarti ini aja. 4 meter. Jarak AB 0,4 meter. Habis itu jarak B ke C 0,3. Ini kan 0,3 meter. Nah, di sini ada juga kan di sini bidang miringnya. Bidang miring itu nggak tahu. Nah, bidang miring ini bisa dicari pakai rumus Pythagoras. C
kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu nilai AB-nya ini 0,4 kuadrat ditambah BC-nya 0,3 kuadrat. Jadi hasilnya AC ini sama saja. Saya ini 0,5 meter. Jadi AC 0,5. Udah cukup semua yang diketahuin, berarti langsung aja kita kerjain di yang A. Besar gaya volume. Parameter 1, 2. Nah, rumus besar gaya volume ini kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kan sama, berarti di sini F 12 kali K satunya 8 kali 10 6 dikali ini kan 6 mutlak, berarti minnya hilang, kali 10 min 6 per R kuadrat. Ini kan berarti AB gitu ya, berarti di F12 atau 9 kali jadi F12 itu 36. Jadi langsung kali aja 99 dikali 40 ini berarti 9 dikali 6
Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, langsung aja yang B. Jal Di sini tadi soalnya dan keluar. di Iya. akibat. Kenapa? Ini share screen-nya nggak ada. Iya. Oh, sorry. Udah, sampai mana tadi matinya? Stan. Udah pas itu, lanjut aja, lanjut. Kenapa? Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya. Besar medan. Ini soal yang kedua, yang B. Besar. Bal, Jal, mau nanya Jal. Oh iya, nama. Kan itu Q2 bukannya min 5 kali 10 pangkat min 6. Ya, karena di sini tuh rumusnya itu ini muatannya itu nilai mutlak. Jadi F dengan K Oh, jadi Q1 minus sama Q2 positifnya itu nggak apa ya? AB. Kenapa? Jadi minus itu nggak dipermasalahin ya? Minus itu nggak dipermasalahin ya. Minus ini hilang karena di rumus ini ada mutlaknya. Jadi kalau misalkan sama aja kalau misalkan gue di sini nulisnya misalkan min tetap ini hilang sama si mutlak ini. Jadi kalau misalkan min 5 kali 2 itu kan min 10 mutlak, berarti 10 gitu. Minnya hilang. Ya harusnya sini min kan, minus. Jadi gitu. Oke Bang. Oke lah, oke. Gimana, oke nggak? Oke, lanjut ya. Besar medan listrik total di C. Di C akibat kedua muatan, yaitu A sama muatan B. Sini tuh bisa kita bagi jadi dua. Pertama itu besar medan listrik C terhadap A. Terserah mau A dulu mau B dulu. Kalau di sini A dulu. Jadi rumus besar medan listrik total itu yang satu. Oh, karena di sini tulisannya satu aja lah ya. Kali K Q per R kuadrat. Ini rumus medan listrik, besar medan listrik. Jadi kalau sesuai ini langsung terus aja, berarti 9K ini (10,9) kali Q-nya ini pakai Q1 karena terhadap A yang dititikkan Q1.
Q1 ini sebesar tadi berapa ya? 8 kali 10 pangkat 6. Min 8 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Berarti R kuadrat ini A kan dia C terhadap A, berarti panjang R-nya ini pakai yang ini 0,5 di 0,5 kuadrat. Ini bisa kita hitung S1-nya di sini (78) dikali 72 kali 10 pangkat 3 dibagi 0, tahu di sini 1. Sebentar, tunggu dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, karena di sini kita hitung juga arahnya. Ini kan ada arah X sama Y. Berarti dari yang kita hitung tadi, titik C sama titik A, kita hitung juga arahnya. Jadi untuk yang X itu berarti pakai yang cos, kalau untuk sumbu Y pakai yang sin. Yang cos ini pakai yang bikin lagi deh. Ini depan, ini samping, ini miring. Jadi kalau cos itu dia makainya samping per miring. Kalau sin dia makainya depan per miring. Nah, di sini kan tadi miringnya 0,5, ini 0,3, di sini 0,4. Jadi untuk S kita makainya 0,4 per 0,5. Untuk Y-nya 0,3 per 0,5. Habis itu kita kaliin aja si X sama si X, berarti 2,8 kali 10 pangkat 5 dikali, ini kan 4/10 sama 5/10 kan, jadi kita bisa hilangin nolnya, jadi 4/5 aja. Jadi juga satu Y, satu ini sama kali 2,88. Kenapa?
sini kita kaliin aja E1X nya itu berarti sini 2,304 dikali 10 pangkat 5. Situ 2,88 dikali 35. Hasilnya ini untuk E1-nya. Sekarang kita hitung besar medan listrik C terhadap B. C terhadap B. Jadi di sini kita hitungnya E2 K sama dengan E2 sama dengan K dikali Q2 per R kuadrat. Dimana Q1 ini 5 kali 10 6 per R kuadrat. Itu berarti kita makainya yang C ini C terhadap B, berarti panjangnya ini 0,3. Kita pakai 0,3 kuadrat. Hitung aja. 9 kali 10,9 dikali, ini kan karena mutlak minnya hilang, 10 min 6 per 0,09. E2 dengan ya berarti, atau kita tulis gini aja, 9 kali 10 min 2 dicoret 5 kali 10. Nah ini kan berarti dia naik. Kalau minus naik ke atas berarti dia plus. Jadi makanya berubah jadi plus min 6 ditambah 2 jadi min 4 untuk hasil E2 nya. Nah terus sama kayak yang S1 tadi kita tinjau juga di X sama Y nya. Di X ini dia pakai 0,4 per 0,5, Y-nya 0,3 per 0,5. Langsung kaliin aja untuk E2X 5 kali 10 min 4 dikali 0,4 per 0,5. Ini berarti saya coba 5 berarti 5 berarti 20 kali 10 min 4 atau 2 kali 10 min 3. Nah untuk E2Y nya ini sama dengan 0. Karena kenapa? Di sini dia tegak lurus terhadap Y. Jadi kalau tegak lurus itu dia 0, tegak lurus 90 derajat dia 0. Soalnya kayak yang C tadi dia punya nilai X sama Y-nya. Ini kalau untuk Y-nya 0 karena dia C-nya sejajar sama B-nya. Jadi kita nulis E2-nya
minus. Jadi tandanya dia tuh ke arah bawah untuk Q2-nya. Di sini berarti minus 3,27 kali 10 pangkat 5. Itu bisa langsung kita resultannya. Jadi sigma Y 2,304 kali 10 pangkat 5 kuadrat ditambah 3,27 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Oke, lanjut. Jadi untuk perhitungan ini C-nya itu di 3,99 kali 10 pangkat 5 N C. Nah, ini hasil untuk yang B. Ada yang mau bertanya? Jal mau nanya Jal. Ya, Yang di E2Y Jal. Iya. Masa? oke. E2Y Jal, E2Y. Ini berarti. Gimana? Nah, itu kenapa Jal dikali 3/5 Jal? Bukannya di Q2 itu berada di sudut 90 Jal. Cuma ini. Nah, E2Y 5 kali 10 pangkat 4 kali 3/5. 3/5 itu dari mana Jal? Kan Q2 itu berada di sudut 90. Kenapa? Coba ulangin. E2Y itu kan 5 kali 10 pangkat 4 kali 3/5. 3/5-nya itu dari mana? Yang kita tinjau di sini dikali sumbu Y ini. Karena kita nyari di sumbu X sama di sumbu Y-nya. Nah, kalau di sumbu Y-nya ini tadi udah kita hitung di sini. Nah, di sini untuk X ini kan cos, berarti kita hitung berarti nilai di sini samping per miring, berarti 0,4 per 0,5. Untuk yang sin, yang Y tadi itu depan per miring, jadi 0,3 per 0,5. Nah, ini kenapa langsung 3/5? Nah, karena di sini kan 0,3 per 0,5 itu sama aja kayak 3/10 per 5/10. Nah, ini kan sama di sini masih. Jadi gini coret aja. Jadi hasilnya bisa 3/5 gitu. Berarti dia
ambil sudutnya di A. Di 1. lima. Gimana? Berarti untuk yang cari E2 itu dia dihitung sudutnya dari Q1, Jal, yang di A. Ambil sudutnya bukan ambil sudut sih sebenarnya. Di sini kan di depan, ini samping, kita ngambil dari tolong dong ulangin coba, soalnya agak ngedelay gitu. Halo? Thomas. Ya udah berarti ini nggak mau nanya lagi, kalau nggak mau lanjut. Oke, lanjut yang C ya. Potensial listrik total. C. Nah, untuk potensi total di titik C ini, potensi kan lambangnya C, lambangnya V. Karena di C jadi visi. Nah, rumusnya ini K Q1 per AC ditambah Q2 per BC. Nah, jadi rumus AC kayak gini. K kali Q1 per R1 2 Q2 per R2 R1 3. Kalau misalkan hitungnya di V1, jadi langsung hitung aja kan berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya itu 8 kali 10 pangkat min 6 per AC nya itu 0, ditambah min 5 kali 10 min 6 per 0,3. Sebentar. Nah, jadi di sini 9 kali 10 pangkat 9 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalau misalnya dihitung-hitung, ini bagi ini berarti 16. Ini 0,5 karena di titik AC ya. 16 kali 10 pangkat min 6 dikurang karena ini min
5 kali 10 pangkat min 6. Sorry. Dibagi ya. 5 dibagi 16,67 kali 10 pangkat min 6. Kali 10 pangkat 9 ini dikurangin, jadi hasilnya itu min 0,67 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti kaliin aja, tinggal kaliin 0,67 ambil bulatannya aja. Bentar. Bulatan itu 6 koma aja lah ya, kali 10 pangkat 3, karena di sini yang 9 kali 10 pangkat 9 ini pangkat 9 dikali sama 0,67 ini pangkatnya min 6, jadi 9 ditambah min 6, jadi kan 9 kurang 6 hasilnya 3, 10,3. Udah, ini hasilnya. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, langsung kita lanjut aja ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 4. Sebelumnya suara gua kedengeran nggak? Dengar. Oke. Nah, ini kita kan di soal nomor 4. Pertanyaannya adalah sebuah rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang dinyatakan oleh persamaan Vt sama dengan 110 sin 200 Pt. Rangkaian tersebut terdiri atas resistor dengan hambatan 40 ohm, induktor dengan induktasi L sama dengan 0,10, dan kapasitor dengan kapasitansi yaitu C sama dengan 50 μF. Nah, di soal ini yang pertama ditanyain dulu nih, yang A itu frekuensi sumber AC. Ditanya dulu frekuensi sumber AC. Nah, di sini kita bisa lihat dari suatu persamaannya. Di sini kan di soal persamaan itu gini kan, Vt sama dengan 110 sin 200 Pt. Nah, Monitor siapa dia? Yang pakai itu. Nah, di soal ini kan di persamaan ini itu tuh sama kayak persamaan yang mana persamaannya itu gini, Ft sama dengan V max atau
P maksimum sin omega T. Nah, misalkan bisa kita simpulin bahwa Vmax-nya itu adalah 100, terus omeganya itu 200 pi. Nah, kalau udah kita nyari nih frekuensi sumber AC-nya itu. Rumus dari frekuensi sumber AC itu rumusnya adalah omega sama dengan 2 pi F. Nah, supaya buat nyari frekuensinya berarti kita harus buat F sama dengan dong. Nah, caranya udah tinggal F dipindah jadi omega per 2 pi. Nah, omeganya tadi kan udah dapet nih 200 pi. Masukin aja 200 pi per 2 pi. Ya udah 200 dibagi 2 100. Ini pi-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya 100 Hz. Nah, ini untuk frekuensinya yang pertama. Selanjutnya bakalan kita nyari yang B. Jadi ditanyain besar reaktansi induktif dan kapasitifnya. Nah, di sini itu kita ada rumus dari suatu reaktansi induktif. Jadi kita ngejain dulu reaktansi induktif. Nah, rumusnya itu XL sama dengan omega dikali L. Nah, di sini tadi kan omeganya udah dapat nih 200 pi. L-nya itu yang mana? L-nya berarti yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Nah, yang itu. Berarti kita masukin. Udah. Tutup aja. Berarti 200 dikali 0,10. Jawabannya adalah 200 kan dikali 0,10 kan 20, berarti 20 pi. Pi ini kita dikali 3,14. Nah, jadinya itu sekitar berapa ya? Enam 62,8 ohm. Nah, ini untuk reaktansi induktifnya. Terus kita nyari reaktansi kapasitisnya. Coba kita lanjut ke salah satunya. Ini di sini. Kita cari untuk yang reaktansi kapasitif. Rumus dari reaktansi kapasitif yaitu adalah XC sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, omega ini dapat 200 pi. C yang mana? Berarti C-nya yang ini. C-nya yang 50 UF. Yang ini. Nah, tapi sebelum itu kita ubah dulu nih. 50 UF. 50 UF. Nah, itu di mu-nya hilangin. Cara hilangin ya, dikali 6. Betul. Dikali paradigmanya. Kalau kita kali sama 10. Nah, sama dengan 1
per tadi nya 200 pi sama 10 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau udah kita hitung, tinggal hitung aja nih. Jadi, X terus itu jawabannya 1/100. Berarti jawabannya itu pi per 100. Atau ini nanti positif. Selanjutnya kan masuk ke soal yang C. Ditanya impedansi total rangkaian itu berapa? Nah, itu ada rumusnya lagi. Rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung X L min XC pangkat 2. Nah, berarti ini tinggal dimasukin aja. R juga tahu nih sama di soal, yaitu 40 ohm. Udah tinggal 40 ohm katanya. 40 tambah. Jadi di sini berapa? 62,8. Ini 62,8 dikurang sama 31,83 pangkat 2. Nah, berarti lanjut ke sini, berarti Z sama dengan kalau dihitung per kalkulator berarti 1600 ditambah 961. Jadi Z sama dengan hasilnya itu sekitar 50,61 ohm. Nah, ini untuk yang C, yaitu impedansi total rangkaian. Nah, selanjutnya itu yang D. Nah, ditanya arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Nah, di soal di soal ini memiliki rumus arus maksimum. Arus maksimum itu rumusnya maksimum dibagi Z itu tadi yang kita cari sebelumnya. Nah, berarti I maksimum kan tadi udah dapet nih yang sebelumnya nih. Di sini V maksimumnya yaitu 110. Nah, berarti masukin aja 110 dibagi Z-nya 5. Hasilnya adalah 2,17 ampere. Ini untuk jawaban yang D. Gitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak terkait soal? Sebenarnya tinggal masukin rumus aja sih. Aman lah ya. Sedikit begini. Nah, soal nomor terakhir, nomor 5. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 15 ampere. Titik P berada pada jarak 8 cm dari kawat tersebut. Di sekitar titik P terdapat kawat penghantar kedua sepanjang 20 cm yang dialiri arus 3 ampere. Tegak lurus terhadap medan magnet. Selain itu, sebuah proton bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2 kali
10⁻⁶ meter per sekon. Tegak lurus medan 4 pi kali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere, dan muatan proton Q sama dengan 1,6 kali 10⁻⁹ Coulomb. Nah, di soal ini ditanya nomor A. Besar medan magnet Pi sama 2 pi dikali A. Ini ini. Nah ini ya. 4 pi kali 7 sama A ini apa adalah A. Nah apa nanti nih? Nah ini A, ini bisa ganti juga sih sebagai R, A atau R. Ini kenapa nanti ubah dulu ke satuan internasional yaitu meter. Caranya ya dibagi sama 100, 0,08 meter. Berarti kali 0,8 0, ini set 2 pi ini berarti jadi 2 dikali kan 30, berarti 30 kali 10⁻⁷ dibagi. Sebenarnya kita bisa begini aja, 8 adalah 3,7. Nah, ini ⁻⁷ min 2 berarti 10⁻⁷ dikurang. Nah, berarti sama dengan 3,7 dikali 10 ini. Kali 10⁻⁵ Tesla. Nah, ini untuk jawaban yang A. Selanjutnya itu besarnya itu ada lagi yaitu gaya itu kan rumusnya F. Nah, F dengan I2 kan maka dikali L2 kali B
dikali B1 dikali sin 90. Nah, ini yang rumusnya. Nah, F sama dengan I-nya kan 3 ampere di sini. ID-nya 3 ampere. Masukinnya 3 dikali L2. L2 itu kita pakai yang ini 20 cm. Makanya kita pakai yang 20 cm di sini. Karena kali 20 dikali 10 pangkat min 2. Terus kali itu ya kan udah di 35 itu kan 1. Nah, yaudah kita pakai kalkulator. Lihat tangan kanan kita itu sebagai arusnya. Jadi jempol itu sebagai arusnya. Jempol itu sebagai arusnya. Nah, lihat nih. Saya bilang kalau dan magnet kalau di kaidah tangan kanan kita itu tuh adalah empat jari yang sisa
Nah, lanjut. 4 garis sisa itu medan magnetnya. Jadi di sini itu kan dia bilang medan magnetnya itu keluar bidang gitu. Keluar bidang. Nah, terus untuk telapak tangan itu adalah gaya magnetnya. Magnet. Atau bisa dibilang inilah gaya Lorentz. Gitu. Nah, berarti kalau kita bayangin itu tuh jadinya arah gaya magnet seperti yang gue jelasin tadi itu ke kanan atau menjauhi kawat 1. Nah, ini untuk yang C. Selanjutnya ini kita bakal bahas yang D. Nah, yang D itu ditanyain besar gaya Lorentz yang dialami proton adalah. Nah, besar gaya Lorentz yang dialami proton itu ada rumusnya lagi, yaitu Q dikali V dikali B1 dikali sin 90. Q-nya ini kan ini nih, yang ini Q-nya. Nah, ini yang Q. Nah, Q-nya berarti 1,6 kali 10 pangkat 19. Untuk V-nya itu kan ini, V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 2 kali 10 pangkat 6. Dikali B1-nya. B1-nya kita udah dapat tadi berapa? B1-nya 3,7 kali 10 pangkat 5. 3,7 dikali 10 pangkat 5. Dikali sin 90 itu 1. Berarti kalau kita hitung hasilnya 12 kali 10 pangkat min 18 atau bisa juga 1,2 dikali 10 pangkat min 17 Newton. Ini untuk yang D. Adakah yang ingin bertanya teman-teman untuk soal nomor 5 ini? Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin ini soal terakhir ya, yang udah kita bahas dan mungkin udah selesai. Sebelum Dan kenapa Tir? Dan coba agak belangin dikit Dan yang B sama C tadi BDSS. Yang D-nya Dan boleh minta tolong kirim Makasih, aja Dan. nggak, Dan? Minta apa? Kirim ininya. Iya, nanti dikirim. Tapi bentuknya PDF ya. Tolong Oke, ya. oke. Soalnya pas dibuka di HP gua hilang kayak kemarin, Dan. Makasih. Oke. Udah nih, nggak ada yang nanya lagi nih. Kalau nggak ada yang nanya, gue ini akhiri. Tapi sebelum itu kita dokumentasi dulu. Tolong semuanya untuk on cam. Oh, berdua. On cam pakai pin ya, teman-teman.
Nah, ini yang berantem nih, mana nih? Buset, 3 tuh. Buset. Eji. Sebentar, Maulid. Ya. Den. Oke, foto ya. Naya kau dulu. Belum ya? Nay mana Nay? Udah. Oke. Ini udah, woi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ini ya. 1, 2, 3. Udah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyimak, yang udah matiin, dan terima kasih juga untuk mau bergabung di. Terima kasih. Aduh, Terima kasih. Matt, di mana, Matt? Terima kasih.